Selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat. Yuk ngobrol seputar gaya hidup sehat. Salam kenal, saya Prof. Hardin, dosen di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya yang kita perlu ada 8 pertanyaan pada umumnya berkaitan ketika kita tanya bagaimana diet. Ada 8 pertanyaan dari user Google yang populer. Ya, pada video sebelumnya saya sudah jawab pertanyaan kenapa sudah diet tapi sulit buang air besar. Nah, pertanyaan kedua yang kami ambil dari 8 pertanyaan yang sering muncul oleh pengguna Google, kita search adalah kenapa sudah diet malah berat badan meningkat. Nah, ini kan sering ya dialami oleh teman-teman yang berdiet, sudah berupaya diet, tapi kok malah bukannya turun berat badan atau turun sebentar kemudian naik lagi, diet lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Ini yang akan kita jawab pada video kali ini. Karena itu tetap ikuti video ini dan video selanjutnya yang akan menjawab berbagai pertanyaan yang paling populer di sekitar kehidupan hidup sehat, baik itu makanan, minuman, tidur, mandi, meditasi, gizi, keamanan makanan, dan juga pengendalian stres. Pertanyaannya adalah kenapa diet malah meningkatkan berat badan atau kenapa diet malah jadi gemuk? Ya, ini bisa jadi banyak hal ya ketika melaksanakan diet tadi tidak bisa diwujudkan sesuai dengan anjurannya dengan baik sehingga bisa menyebabkan hasil menjadi menyimpang. Bisa karena dietnya, bisa karena proses melaksanakan diet tadi. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan berbagai literatur terkini, ini sebenarnya ada 8 ya, 4 dan 4. Ada 8 alasan kenapa Anda berdiet atau orang-orang berdiet tapi malah berat badan bertambah atau jadi gemuk. Alasan yang pertama, bisa jadi kemungkinannya adalah ya diet yang digunakan belum bersifat defisit energi. Apa artinya defisit energi? Artinya total asupan energi yang dihitung dalam satuan kalori yang berasal dari karbohidrat, lemak, protein dari makanan sehari-hari kita makan di dalam susunan diet tadi belum lebih rendah ya dibanding dengan kebutuhan kita. Defisit artinya lebih rendah dari kebutuhan. Defisit yang dianjurkan itu biasanya ya sekitar 300 sampai 500 kilokalori kecuali kalau kita ingin yang low calorie diet atau very low calorie diet ya yang itu lebih rendah lagi. Bisa perbedaannya dari yang kita butuhkan bisa sampai 1000-1500. Real yang diasup hanya sekitar 300 sampai 1000 kilokalori. Jadi bisa jadi jumlah yang diasup itu masih lebih banyak dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Kemudian alasan yang kedua, bisa jadi karena berdiet tapi kurang minum. Jadi berbagai penelitian klinis menunjukkan bahwa dengan asupan kalori yang sama kelompok A dan kelompok B tapi diberikan cara minum dan jumlah minum yang satu cukup, satu tidak cukup, kemudian satu lagi diminum 1-2 jam sebelum makan, yang satu lagi bebas kapan saja diminum, hasilnya beda dengan penurunan lingkar pinggang dan penurunan berat badan. Jadi minum air yang cukup, kemudian minum sebelum makan 1-2 jam, sekitar 1-2 gelas, itu turut melancarkan penurunan berat badan melalui pembakaran lemak, apalagi disertai dengan aktivitas fisik. Yang ketiga,
Bisa jadi aktivitas fisik yang dianjurkan belum dilaksanakan, atau dalam paket dietnya tidak dianjurkan melakukan aktivitas fisik, sehingga semakin sulit untuk mencapai defisit energi, ya. Karena salah satu yang penting, ya, mengatur diet tadi, ya, bahwa pengeluarannya perlu ditingkatkan, asupannya tentunya dibuat jadi defisit. Jadi bisa jadi sudah olahraga tapi belum cukup dalam arti intensitasnya, lama waktunya, atau jenis olahraganya, ya, sama frekuensinya. Harusnya barangkali 4-5 kali seminggu, hanya dilaksanakan 1-2 kali seminggu. Tentu hasilnya belum optimal, sehingga bisa saja diet menjadi malah tambah gemuk. Kemudian yang keempat, bisa jadi disertai dengan kurang tidur. Diet tapi kurang tidur, apalagi disertai dengan stres kronik. Kurang tidur dan stres kronik itu menjadi juga faktor yang mengganggu sistem hormonal kita, ya, sehingga pembakaran lemak tadi, pengurasan lemak oleh tubuh jadi tidak efektif, ya. Kemudian yang kelima, nah, harus introspeksi diri. Bisa jadi yang berdiet, atau kalau Anda berdiet, membohongi diri. Artinya apa? Cheating day-nya terlalu banyak. Cheating day bolehlah sekali seminggu, ya, karena pesta, karena membahagiakan orang lain. Tapi jangan terlalu sering cheating day-nya, ya. Jadi berarti Anda membohongi diri sendiri, ya. Bisa jadi itu aja membuat gagal diet, sehingga tujuan kita menurunkan berat badan jadi tidak tercapai. Kemudian yang keenam, ya, bisa jadi tidak konsisten, tidak disiplin, ya. Karena salah satu pentingnya menerapkan diet bisa berhasil, ya, harus konsisten. Konsisten tadi misalnya defisit kalori sampai terjadi perubahan. Konsisten tadi cukup makan sayur. Konsisten misalnya tadi cukup serat. Konsisten cukup minum. Konsisten berolahraga. Yang ketujuh, ya, kemudian bisa jadi masalahnya diet terlalu ketat, ya. Apa maksudnya diet terlalu ketat? Yang disebut dengan very low calorie diet, diet yang sangat rendah energinya. Kebutuhan kita misalnya 1800 kilokalori atau 2000 kilokalori atau 1500 kilokalori, tergantung ukuran tubuh, bisa dikonsultasikan. Kita melakukan diet ketat hanya 500 kilokalori per hari misalnya. Jauh sekali di bawah minimum energi kita ketika kita istirahat, energi basal. Nah, itu bisa berefek awalnya turun, dan juga sebagian besar termasuk juga pengaruh dari air yang keluar, beserta memang tadi ada defisit energi, tapi, ya, berikutnya nggak tahan, ya, sistem hormonal karena bergejolak, grelin jadi meningkat, setelah itu akhirnya nggak bisa disiplin. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, dietnya tidak cocok. Ada ribuan diet penurunan berat badan, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Cocoknya mana? Silahkan dikonsultasikan. Dan kita pada pertemuan berikutnya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan terkait dengan bagaimana diet di Google. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti video dan paparan saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan kalau ingin mendapatkan informasi lebih awal dari video-video terkini kami, silakan klik lonceng dan juga subscribe, sehingga bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah semangat buat tim kami semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.